Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan mengupas tentang misteri segitiga Bermuda yang tak terungkap selama ribuan tahun. Istilah segitiga Bermuda sudah tidak asing bagi setiap orang. Istilah itu menyimpan suatu misteri yang tak terungkapkan selama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun beberapa kasus peristiwa aneh dan misterius telah terjadi di segitiga Bermuda dan perairan sejenisnya. Ribuan orang terbunuh dan tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka tiba-tiba lenyap begitu saja di segitiga Bermuda setiap tahun. Oleh karena itu, keterbatasan perkembangan ilmu pengetahuan, peristiwa ini masih belum berhasil diungkapkan. Hanya bisa memberi alasan bahwa kejadian tersebut disebabkan karena faktor alam, baik itu gelombang badai laut, cuaca ekstrim yang tiba-tiba memburuk, dan lain-lain. Namun ada juga hipotesa yang mengatakan mereka telah masuk ke ruang dimensi lain atau ulah alien di bumi hingga terjadi peristiwa ini. Alasan ini sering dikatakan tahayul. Apa yang terjadi sesungguhnya dalam setiap peristiwa tersebut? Hari ini Mata Ketiga coba mengutip cerita seorang praktisi Falun Dafa yang diungkapkan dalam website chengcian.com. Dia dengan kemampuannya menerawang pada dimensi lain, melihat kejadian di berbagai dimensi dan mengungkapkannya. Praktisi Falun Dafa ini mengatakan, karena proses pelurusan hukum alam di dunia yang terus bergerak maju dan dia terus-menerus meningkatkan karakter moralnya dalam kultivasi Falun Dafa, mengasimilasi karakteristik alam semesta sejati baik sabar. Kebijaksanaan dan kemampuan supernormal yang diberikan oleh Falun Dafa juga semakin kuat. Falun Dafa juga menampakkan kebenaran tentang alam semesta pada tingkat yang berbeda di alam kultivasinya, termasuk sejarah dan misteri bumi. Dia menulis dan membagikan dengan rekan-rekannya sekalian. Pintu waktu segitiga Bermuda. Wilayah Bermuda adalah wilayah laut imajiner yang dibentuk oleh 3 titik di semenanjung Florida, Pulau Puerto Rico, dan Kepulauan Bermuda di Laut Karibia. Selama lebih dari 100 tahun, tak terhitung seberapa banyak kapal dan pesawat yang telah menghilang secara misterius di segitiga Bermuda. Juga terdengar kapal hantu tak berawak sering muncul di sana-sini. Transmisi dan penerimaan sinyal radio di sana sering gagal. Jarum kompas pun berputar dengan liar tidak menentu. Kawasan laut ini telah membawa terlalu banyak keraguan dan misteri bagi manusia modern. Lebih dari 1000 orang tewas di sana setiap tahun. Mengitari peristiwa aneh yang pernah terjadi di segitiga Bermuda, penelitian di seluruh dunia telah memberikan berbagai kesimpulan dan hipotesis. Di mata orang spiritual, kesimpulan dan spekulasi ini seperti orang buta yang meraba gajah atau melihat bunga di dalam kabut. Mereka tidak dapat benar-benar mengungkap alasan yang sebenarnya di balik peristiwa aneh segitiga Bermuda. Dalam ranah kultivasi praktisi tersebut, telah ditampakkan bahwa alasan mengapa kapal dan pesawat yang berkali-kali menghilang di perairan Bermuda adalah karena medan ruang waktu di sana memiliki banyak pintu ruang waktu yang terbuka dan tertutup dari waktu ke waktu. Pintu ruang waktu ini terbentuk ketika planet-planet menghantam bumi puluhan juta tahun yang lalu. Dampak tumbukan yang sangat besar tersebut menyebabkan pecahnya lempeng benua bumi. Ledakan yang mirip senjata nuklir tidak hanya menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki pada ruang dimensi kita, namun juga menyebabkan lapisan partikel pada ruang dimensi lain yang sepadan dengan bumi mengalami kerusakan besar. Tingkat parahnya ledakan yang sungguh luar biasa besar telah mempengaruhi ruang-ruang dimensi tertentu yang mencungkirkan langit dan bumi. Ledakan selama periode ini telah menimbulkan resonansi frekuensi yang sama antara partikel-partikel yang membentuk ruang waktu materi manusia dan partikel-partikel di dimensi lain, sehingga menghancurkan perbedaan materi antara dua sisi ruang waktu. Karena peristiwa itu, maka terbentuklah pintu ruang waktu. Pada awalnya, pintu ruang waktu seharusnya bisa ditutup. Akan tetapi karena alasan tertentu, makhluk tingkat tinggi tidak menutupnya. Alasan spesifiknya pada tahapan ini masih belum cocok diungkapkan secara terperinci. Pintu-pintu ruang waktu tersebut selama ribuan tahun telah dijaga oleh kehidupan tingkat tinggi. Kehidupan di setiap ruang dimensi tidak boleh keluar masuk sesuka hati.
Munculnya berbagai fenomena ganjil itu disebabkan berbagai alasan sejarah yang rumit dan mendalam. Ada dua cara lain untuk membuka pintu ruang waktu. Cara satu adalah bahwa alam semesta kecil itu sendiri juga adalah suatu tubuh jiwa kehidupan, dan ruang-ruang dimensi berbeda yang sepadan dengan alam semesta saling terkait, dan perubahan serta pergerakan materi dari alam semesta kecil dapat membentuk pintu ruang dan waktu. Yang lainnya adalah jiwa kehidupan tingkat tinggi dalam ruang yang berbeda di alam semesta memiliki kemampuan untuk membuka pintu ruang dan waktu. Alasan banyaknya fenomena kehilangan secara misterius di Bermuda selain pintu ruang dan waktu, masih ada penyebab penting lainnya, yaitu alien. Pada zaman prasejarah sudah ada basis alien di sana. Di parit samudra yang mendalam dan sungguh gelap di Bermuda, ada pangkalan yang didirikan oleh alien. Basis mereka membentang hampir ratusan kilometer di laut dalam. Mereka juga menggunakan piramida prasejarah yang tenggelam ke dasar laut setelah dimodifikasi kemudian digunakan sebagai bagian dari basis mereka. Alien-alien ini berasal dari galaksi Cygnus yang sangat jauh. Mereka adalah kehidupan bijak tingkat tinggi di sana. Tinggi tubuh mereka sekitar 1,5 meter, berkulit abu-abu. Ada sepasang mata yang tidak memiliki bola mata hitam dan putih. Mereka berambut abu-abu. Jalur perkembangan teknologi mereka adalah teknologi biologi yang sangat unik, yang sama sekali berbeda dengan jalur perkembangan ilmu pengetahuan manusia kita. Galaksi tempat mereka berada akan segera meledak dan hancur tercerai-berai dalam pelurusan hukum alam semesta. Alien-alien ini tidak punya tempat pelarian sehingga mereka memilih untuk berlindung di bumi menghindari malapetaka. Mereka mendeteksi keunikan Bermuda karena perairan Bermuda berada pada 30 derajat lintang utara. Di sana terdapat sabuk energi penting untuk rotasi bumi. Ditambah lagi medan energi ruang waktu yang kuat dari Bermuda. Mereka anggap tempat ini tampaknya sangat istimewa. Medan energi dapat memberikan pasokan energi yang cukup untuk alien dan dapat memecahkan masalah konsumsi energi di basis mereka. Alien menganggap Bermuda sebagai wilayah mereka. Setiap kehidupan yang masuk ke laut atau wilayah udara ini tanpa izin akan menghadapi bahaya dihancurkan. Dalam banyak kasus penghilangan, sebagian besar dilakukan oleh alien yang berada di balik layar. Berikut ini diungkapkan beberapa kebenaran kasus umum di balik mereka. Pada tahun 1945, 5 pesawat pembom Amerika The Avenger menghilang secara misterius saat terbang di atas segitiga Bermuda. Insiden tersebut menggemparkan dunia. Saat itu Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 300 pesawat dan 4 kapal angkatan laut untuk melakukan pencarian dan penyelamatan, menjelajahi 950.000 km persegi dalam pencarian dan memakan waktu 4.100 jam. Namun tidak ada jejak yang ditemukan. Peristiwa yang terjadi tersebut adalah hanya dalam beberapa jam. 5 pesawat dan 27 pilot dari skuadron ke-19 menghilang tanpa jejak. Tapi pada tahun 1980-an dan 1990-an, ada penemuan baru tentang kejadian ini, di mana 5 pesawat ditemukan di 2 tempat. Pada tahun 1987, seorang ilmuwan pusat antariksa Soviet menerima scan satelit yang dikirim kembali dari detektor satelit galaksi. Foto tersebut menunjukkan bahwa ada pesawat pembom Amerika Perang Dunia II yang diparkir di kawah bulan. Terlihat nomor yang di pesawat tersebut adalah salah satu nomor 5 pesawat unit ke-19. Tepat ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet ingin menjelajahi dan meneliti lebih dalam, pesawat itu telah lenyap. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1996, melalui teleskop astronomi komputer ilmuwan Amerika menemukan bahwa ada 4 pembom Perang Dunia II Amerika terbang dengan kecepatan 40.000 km per jam pada ketinggian beberapa kilometer di atas Mars. Keempat pesawat tersebut adalah unit pesawat pembom ke-19 yang telah hilang. Jadi siapa pelaku dalam kasus yang tak terpecahkan dan telah berlalu selama setengah abad ini? Praktisi Palun Dapak melihat kejadian ini dilakukan oleh alien Cygnus yang bercokol di segitiga Bermuda. Pada hari itu, Unidentified Flying Object UFO siluman yang tak terlihat masuk dalam armada pesawat pembom yang terbang di atas perairan segitiga Bermuda. Mereka mengendalikan pikiran pilot dan membawa pesawat tersebut ke bawah piring terbang yang berbentuk piring besar.
Seberkas energi ditembakkan dari piring terbang dan 5 pesawat langsung tersedot ke dalam kompartemen piring. Piring terbang UFO itu kemudian mendarat di dasar laut. Selanjutnya pilot di pesawat pembom dibawa ke pangkalan alien. Pada saat itu, pilot itu melihat lingkungan asing mereka dan juga ada alien aneh di sekitarnya. Yang ada di hati mereka hanyalah ketakutan. Meskipun kesadaran mereka jernih, namun tubuh mereka lumpuh dan anggota badan mereka tidak dapat bergerak. Dari 27 anggota tim, 5 ditinggalkan di dasar laut untuk dilakukan berbagai percobaan dan penelitian tubuh manusia. Yang paling lama dari 5 orang ini hidup 13 tahun. Sisanya, secara instan alien tersebut menggunakan energi mengubah tubuh fisik mereka menjadi wujud materi. Tubuhnya terbentuk seperti biji. Alien tersebut lalu menciptakan berkas saluran transportasi energi di ruang waktu dimensi lain untuk membawa pesawat itu. Salah satu pesawat ditinggalkan di pangkalan di sisi belakang bulan dan 4 pesawat lainnya dikirim ke Mars. Ada pangkalan alien besar yang dibangun oleh alien Cygnus di kedalaman 1.500 hingga 4.000 meter di bawah tanah di Mars. Ada danau garam alkali di bawah tanah di Mars. Alien mendegradasi dan menyaring air danau alkali garam menjadi air minum untuk konsumsi mereka di dalam pangkalan dasarnya. Apa yang dilihat ilmuwan Amerika saat itu adalah eksperimen yang dilakukan oleh alien. Alien menggunakan energi untuk mengubah struktur tubuh dan bahan pesawat, melakukan eksperimen akselerasi untuk melihat apakah materi manusia yang telah diperkuat dengan teknologi alien dapat hancur melalui penerbangan yang dipercepat ketika mereka memasuki ruang dimensi lain. Jelas percobaan ini tidak akan berhasil karena materi molekuler dalam dimensi manusia biasa ketika memasuki ruang dimensi yang lebih mikroskopis akan hancur seketika jika tanpa dukungan energi yang kuat. Dengan kemajuan proses pelurusan hukum alam, alien di Mars telah mendeteksi bahwa faktor material planet Mars sangat tidak stabil dan akan segera hancur. Hanya lingkungan struktural bumi yang paling stabil, sehingga mereka meninggalkan Mars dan masuk kembali ke bumi. Pangkalan alien di Mars sekarang ditinggalkan dan menjadi reruntuhan. Ada juga pangkalan alien di sisi belakang bulan. Ada pangkalan alien di sana. Kadang-kadang banyaknya mencapai ratusan jiwa kehidupan luar bumi yang berada di sana. Saat ini hanya 2 alien yang tinggal berjaga di sana. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Pada bulan September 1931, kapal penangkap ikan paus Kanada Baichimo membawa kulit bulu yang nilainya mencapai jutaan. Setelah kapal tersebut berlayar selama lebih dari 10 hari, ketika mendekati Pulau Wainwright di Alaska, kapal itu dilanda badai salju dan terjebak tidak dapat bergerak di atas es. Kapal itu menghilang 2 kali hanya dalam 1 minggu. Dalam 15 tahun berikutnya, Baichimo sesekali muncul. Ia berubah seperti kapal hantu yang mengapung di laut dalam beberapa dekade terakhir. Tidak ada yang melihat kapal itu lagi, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Terlihat praktisi Falun Dafa tersebut setelah kapal itu tenggelam ke dasar Samudra Arktik pada tahun 1944. Lambung kapal masih utuh seperti awal tanpa kerusakan apapun. Kapal ini kemudian mengapung di laut selama bertahun-tahun. Sebenarnya kapal itu telah dikendalikan secara rahasia oleh sekelompok roh yang bangkit dari kematian. Roh-roh tersebut dulunya adalah anggota awak kapal pemburu harta karun Spanyol. Di era pelayaran besar, awak kapal ini membakar, menjarah dan melakukan semua kejahatan di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Mereka membuat marah para penyihir primitif di pulau itu. Semua pelaku kejahatan dikutuk oleh para penyihir dengan ilmu hitam. Akhirnya semua awak kapal berhasil dikutuk dengan kematian. Mereka kemudian terbunuh oleh wabah yang tiba-tiba menimpa. Karena kutukan, orang-orang ini tidak dapat berinkarnasi setelah kematian dan menjadi hantu gentayangan yang kesepian. Roh-roh ini hilang pada dimensi lain di lautan luas. Mereka ingin menemukan kapal yang dapat membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Kebetulan kompas di Baichimo adalah barang yang pernah mereka gunakan. Dengan menelusuri barang ini, roh-roh yang bangkit ini menemukan dan menduduki kapal perburuan paus Baichimo. Kapal besar yang dikendalikan oleh roh ini kemudian melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu di segitiga Bermuda selama beberapa tahun.
Karena yang terlihat oleh roh-roh tersebut adalah pemandangan dari luar dimensi lain. Oleh sebab itu, tidak peduli bagaimana mereka berlayar, mereka tetap tidak dapat menemukan rute kembali ke Spanyol. Baichimo yang dilihat orang di laut tidak lebih dari gambar yang dibiaskan dari ruang dimensi lain. Kapal yang terlihat seperti kapal hantu gentayangan ini berkeliaran kemana-mana, mengganggu masyarakat biasa dan mengganggu serta menghancurkan ketertiban dan keseimbangan lautan. Oleh sebab itu, Dewa Laut yang bertanggung jawab atas perairan barat menggunakan kekuatan supernatural yang kuat menghalau roh-roh tersebut ke sebuah pulau di Samudra Arktik. Sementara Baichimo secara permanen tenggelam ke dasar Samudra Arktik yang dalam. Ada ribuan orang terbunuh di Bermuda setiap tahun, tetapi ada juga yang selamat. Izinkan kami bicarakan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Februari 1989. Sebuah kapal nelayan Panama sedang beroperasi di 75 mil selatan Bermuda. Mereka menemukan sebuah tas kain putih yang tenggelam dan terapung di permukaan laut. Saat ditarik keluar laut, ternyata di dalamnya ada orang yang masih hidup. Orang ini bernama Michael Wells. Dokumen yang dia bawa membuktikan bahwa dia meninggal karena kanker pada tahun 1926. Dia sendiri juga tidak mengingat proses kebangkitan. Orang ini pindah ke Bermuda pada tahun 1918. Ia menderita kanker pada tahun 1923 dan meninggal pada tanggal 24 Maret 1926. Istrinya menghormati keinginan terakhirnya dan melakukan penguburan laut. 63 tahun telah berlalu, namun dia malah hidup kembali. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Alasan sebenarnya adalah ada hal yang tidak terduga. Yang terlihat adalah bahwa mayat ini di laut dirasuki oleh roh kada laut yang telah melakukan latihan spiritual selama ratusan tahun. Roh ini merasuk ke dalam tubuh orang ini. Pada waktu penguburan laut, persis ketika pintu ruang dan waktu di wilayah laut itu terbuka, tubuh fisik orang ini mengembara di terowongan ruang waktu selama 7 hari terowongan waktu tersebut. Ketika kembali ke ruang manusia biasa, karena perbedaan kecepatan waktu di dalam waktu ruang dimensi yang berbeda, 63 tahun telah berlalu di ruang waktu dimensi manusia ini. Ketika jiwa kehidupan ini terbangun kembali, tidak ada ingatan apapun terhadap masa lalunya, seperti penyakit amnesia yang kehilangan ingatan apapun. Tubuh fisik masih ada, namun ada jiwa kehidupan lain yang berbeda telah merasuk ke dalam tubuh fisiknya. Selain segitiga Bermuda, masih banyak daerah misterius di dunia yang mirip dengan segitiga Bermuda ini. Yang paling terkenal adalah segitiga setan naga laut atau dikenal segitiga naga. Posisinya terletak di Pasifik Barat. Itu adalah segitiga kematian. Ia terletak di antara Jepang dan Pulau Mariana, merupakan daerah aktivitas gunung berapi. Ia juga terletak di 30 derajat lintang utara. Di sana terdapat palung-palung dalam di bawah laut, juga ada pintu waktu dan ruang dimensi lain. Kehilangan aneh yang terjadi di sini sampai sekarang masih menjadi misteri bagi komunitas ilmiah. Pada tanggal 18 September 1952, sebuah kapal penelitian ilmiah Jepang Ocean 5 Meru menghilang tanpa meninggalkan jejak di perairan segitiga setan naga laut. Selama proses pencarian dan penyelamatan, tidak ada berkas puing-puing kapal yang mengalami bahaya dan tidak ada awak yang ditemukan. Juga tidak ditemukan adanya noda oli dari kebocoran bahan bakar dan tidak ditemukan petunjuk apapun di seluruh wilayah laut. Lalu kemana kapal ini pergi? Yang terlihat oleh praktisi Falun Dafa ini adalah ketika kapal ini melakukan perjalanan sampai ke segitiga setan naga laut, itu bertepatan dengan saat adanya perubahan abnormal pada kerak dasar laut yang mengubah medan energi materi ruang waktu manusia biasa dan terhubung dengan medan energi ruang waktu lain pada frekuensi yang sama. Ocean 5 Meru tersebut dalam sekejap langsung ditarik ke pintu ruang waktu dimensi lain. Kapal kemudian berada di terowongan ruang waktu dimensi lain. Saat ruang dimensi semakin dalam, kepadatan materi ruang waktu dimensi tersebut juga menjadi semakin besar. Kapal perlahan-lahan terjepit menjadi pecahan-pecahan. Dalam proses ini, ada gejala sakit kepala yang parah pada awak kapal ini, dan setiap titik pada rangka otot sangat nyeri dan menyakitkan, dan akhirnya ia kehilangan kesadaran serta hancur tercerai-berai.
Yang sepadan dengan wilayah laut pada ruang dimensi ini adalah puing-puing kapal dan noda bahan bakar mengapung kemana-mana di laut dimensi lain tersebut. Ada juga sekelompok alien dari galaksi lain yang tersembunyi di area laut segitiga setan naga laut. Mereka berasal dari planet Capricorn, namun tujuan mereka datang ke bumi berbeda dengan alien lainnya. Kelompok alien ini haus darah dan agresif. Mereka ingin menyerang bumi, mengubah bumi menjadi bagian dari mereka. Alien Capricorn juga secara sistematis menanamkan konsep ilmiah dan teknologi mereka ke banyak negara di dunia. Di antaranya Jepang adalah negara yang paling terpengaruh. Alien seperti siluman yang tak kelihatan dari Capricornus ini sering keluar masuk dalam masyarakat Jepang. Mereka memengaruhi pemikiran orang Jepang. Teknologi komputer Jepang yang sangat berkembang, penelitian dan pengembangan berbagai produk elektronik canggih, serta ilmu genetika manusia yang mutakhir, semua dikendalikan oleh alien di belakang layar. Animasi Transformers yang terkenal adalah cara mereka memanipulasi pikiran manusia di bumi, menampakkan semacam pengalaman kehidupan dan keadaan keberadaannya dari jiwa kehidupan alien di Bima Sakti yang pernah terjadi. Jika teknologi Jepang saat ini terus berkembang menurut alur ini, dan dalam 200 tahun akan mampu mengembangkan robot tempur yang sangat cerdas dan praktis seperti Transformers. Beberapa kasus peristiwa aneh yang telah terjadi di Bermuda dan perairan lainnya selama ribuan tahun yang dikutip di atas hanyalah sebuah sudut kecil dari puncak gunung es. Di Bermuda, selain kekuatan supranatural yang mengendalikan semua ini, ada juga faktor manusia yang menggunakan misteri laut ini menciptakan malapetaka lautan dan tabrakan udara, lenyap dan kematian awak kapal. Membingungkan antara kebenaran dan kesalahan, sulit membedakan mana yang sungguh-sungguh, mana yang palsu. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia baik manusia maupun peristiwa ada hubungan sebab akibat satu sama lain yang tampaknya kebetulan tidak disengaja, tetapi sebenarnya tidak. Dalam beberapa dekade terakhir, para alien di Bermuda dan segitiga naga sering mengamati masyarakat manusia. Mereka ingin mencari jalan keluar untuk masa depan mereka sendiri. Ketika mereka terdampak oleh pelurusan hukum alam semesta, mereka pernah mencoba untuk melawan pelurusan hukum alam semesta, namun mereka menemukan bahwa semuanya sia-sia. Hasil perlawanan mereka hanya bisa mengalami kehancuran dalam pelurusan hukum alam. Oleh sebab itu, mereka tidak berani melakukan apapun lagi. Pada tahap ini, mereka hanya bisa menunggu di Bermuda, menunggu penyelesaian pelurusan hukum alam. Melalui situasi alien di bumi, praktisi Falun Dafa ini menyadari akan sebuah masalah, yaitu alien yang datang ke bumi ini disebabkan karena galaksi mereka telah meledak atau hancur, ataupun telah diperbarui dalam pelurusan hukum alam dan memasuki alam semesta baru yang diciptakan dalam pelurusan alam semesta. Jika alien-alien ini tidak dimurnikan untuk memenuhi standar alam semesta baru selama pelurusan hukum alam, mereka tidak akan dapat kembali ke masa lalu. Kehidupan di alam semesta lama yang belum dimurnikan oleh pelurusan hukum alam adalah polusi di kosmos baru. Ini berlaku untuk alien, begitu pula manusia di bumi ini. Pasang surutnya Bermuda telah berlangsung puluhan ribu tahun. Dari zaman kuno hingga saat ini, orang-orang di bumi melakukan perjalanan melalui pintu ruang waktu yang aneh di Bermuda, bolak-balik dalam takdir kehidupan legendaris mereka. Orang-orang atau hal-hal yang luar biasa dan menakjubkan itu, baik hari ini atau di masa depan, masih merupakan misteri abadi di hati manusia. Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.